Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni Marlina. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan follow juga Instagram aku. Dan kalian juga bisa aktifin notifikasinya agar aku semangat terus cari informasi untuk video selanjutnya. Kalau udah, kita lanjut. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku tentang akad kredit ya, tentang proses akad kredit. Jadi aku mau berbagi pengalaman aku, gimana proses aku akad kredit ya di tanggal 29 Januari 2020 aku baru akad kredit. Dan di sini aku mau jelasin ke kalian, sharing ke kalian apa aja sih dan proses apa aja sih yang dilakukan pada saat kita akad kredit. Nah, aku kan akad kredit itu di tanggal 29 Januari 2020 ya, kemarin. Jadi aku tuh termasuk peserta akad kredit yang pertama di perumahan itu. Jadi beruntungnya aku, si akad kreditnya itu dilaksanakan bukan di bank tapi di kantor pemasaran yang biasa aku bayar angsuran DP itu loh. Jadi beda sama yang akad kredit yang sekarang-sekarang, yang periode-periode sekarang itu akad kreditnya di bank BTN-nya, dan itu bank BTN Pasar Minggu, jauh banget dong. Jadi mereka itu pada bilang, ih beruntung banget katanya yang akad kredit di kantor pemasaran, karena itu terjangkau banget, tempatnya itu dekat banget sama tempat tinggal aku sebelumnya. Pokoknya kan aku akad kredit itu di tanggal 29 Januari 2020 ya. Nah, sebelumnya itu di tanggal 27 Januari 2020 aku mendapatkan SMS dari pihak perumahan gitu. SMS-nya seperti ini. Yang terhormat segenap konsumen perumahan bla 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 diharapkan hadir pada acara akad kredit yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020. Waktu jam 10 pagi ya, tempat di kantor pemasarannya PT bla 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 beserta alamatnya. Syaratnya lunas uang muka atau KPR HUK tanah lebih kalau kalian ada HUK-nya ya. Menyerahkan buku tabungan asli, jadi buku tabungan BTN ya, di sana nanti disiapin. Dan 50 lembar materai 6.000 itu atau diganti dengan uang 300.000. Lalu membawa pulpen tinta hitam, membawa KTP dong. Terus pesertanya kalau suami istri wajib hadir suami istri, kalau kalian masih single sendirian aja. Terus dokumen asli, KTP suami istri, NPWP pribadi, surat nikah, kartu keluarga. Pokoknya kalian itu membawa identitas lengkap kalian lah, seperti KTP, KK gitu. Jadi nanti kita langsung hadir aja ke sana di tanggal yang udah ditentukan. Aku mau menjelaskan ke kalian ya, pada saat itu menceritakan pada pengalaman aku ketika akad kredit. Pada waktu itu aku hadir di tepat pokoknya jam 10 pagi tanggal 29 Januari 2020. Di sana udah hadir 12 peserta. Pas waktu aku akad itu tanggal 29 ada berbarengan dengan 12 peserta ya. Pokoknya ada 12 peserta beserta suami istri. Kalau suami istri itu wajib bawa, pokoknya suami istri gitu, kalau masih single sendirian aja. Pokoknya yang hadir di sana itu kita masuk ke ruangan seperti ruangan meeting gitu, yang wajib hadir ketika akad kredit itu peserta. Kalau single sendiri, kalau sudah suami istri wajib suami istri hadir ya. Lalu perwakilan dari bank juga wajib hadir, terus notaris dan pihak penjual atau pengembangnya. Jadi ini kantor pemasaran tempat aku akad kredit di tanggal 29 Januari 2020 kemarin.
peserta akad kredit ada 12 orang dari sekitar beberapa perumahan gitu. Kita dikumpulkan di sini, terus kita akad kreditnya di lantai 2 ya, kayak di ruang meeting gitu. Ini lobbynya, kurang lebih seperti itulah kantornya. Pada saat akad kredit berlangsung, pokoknya si penjual atau pengembang itu menyertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu, dokumen perjanjian akad kredit. Lalu juga kita sebagai peserta juga menyertakan persyaratan-persyaratan yang udah disebutin tadi di awal gitu. Kita juga harus bawa persyaratan kayak identitas ya. Setelah itu dari pihak bank juga menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu perwakilan dari bank menjelaskan apa-apa aja hak dan kewajiban si pembeli maupun si penjual. Pokoknya hak dan kewajiban si pembeli sih, terutama mereka menjelaskan gitu panjang lebar apa aja yang kita harus ketahui dan kita harus lakukan nantinya. Setelah itu sesi tanya jawab. Pokoknya pas waktu itu peserta juga banyak yang tanya jawab gitu ya. Setelah sesi tanya jawab dengan pihak bank, lalu kemudian dari notaris ya. Notaris akan memeriksa keabsahan dari dokumen-dokumen itu seperti sertifikat tanah, pajak, dan lain-lain. Pokoknya mereka udah memeriksa apakah pokoknya absah atau enggak gitu si dokumen itu. Setelah itu mereka mengeluarkan dokumen tanda terima dan kita menandatangani dokumen tersebut. Lalu juga kita selfie dengan pihak notarisnya dan menandatangani surat tanda terima sebagai tanda sudah berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Lalu setelah aku tanda tangan dengan pihak notaris, aku juga pokoknya benar-benar teliti banget pas waktu tanda tangan dengan notaris itu karena menandatangani sertifikat gitu. Jadi aku benar-benar teliti melihat nama lengkap aku benar enggak, nama lengkap aku ditulis dengan benar, dan blok perumahannya sama nomor perumahannya, nama perumahannya benar atau tidak gitu, sesuai atau tidak. Setelah aku tahu sesuai baru aku tanda tangan. Nah, pokoknya setelah akad kredit selesai ya, dokumen yang aku terima berupa jadwal angsuran. Pokoknya kan aku ngambilnya yang 20 tahun, jadi jadwal angsuran aku selama 20 tahun itu flat. Itu juga udah ada. Terus si pajak ya, pajak, terus juga tanda terima sama notaris, sama surat perjanjian IMB kayak gitu. Pokoknya itu dokumen yang aku terima setelah aku akad kredit. Setelah selesai akad kredit, aku juga menerima gagang pintu dan kunci pintu rumah. Lalu kita juga dikasih pompa air Shimizu ya, itu bonusnya. Setelah itu menandatangani tanda terima, sudah menerima kunci dan pompa air. Dan juga menerima buku tabungan BTN Syariah tentunya ya, untuk mengangsur angsuran rumah setiap bulannya. Nah, itu aja pengalaman akad kredit dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang akan akad kredit. Pokoknya siapkan aja ya pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Terus juga identitas kalian harus lengkap pas pada saat akad kredit. Itu dari pengalaman aku pribadi ya. Kalian juga bisa cari-cari informasi di media-media informasi lainnya. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, dan share juga agar aku juga semangat terus untuk mencari informasi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.